Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke berbagai negara yang sedang terjangkit varian Omikron dan Gamma agar tak terbawa hingga ke Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya ingin menyampaikan kembali informasi dari Menteri Kesehatan bahwa telah ada konfirmasi kasus Omikron yang masuk ke Indonesia. Telah dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani isolasi dan perawatan. Meski demikian, hingga hari ini masih terdapat 5 kasus probable yang berada dalam tahap sequencing dan menunggu hasil keluar. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2022, TNI Angkatan Laut masih terus menggelar serbuan vaksinasi ke seluruh penjuru Nusantara untuk memberikan kekebalan komunal kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga masih terus bahu-membahu membantu masyarakat yang tertimpa musibah baik bencana banjir, tanah longsor, erupsi, dan gempa bumi. Jelang libur Nataru, prajurit TNI Angkatan Laut masih terus berjibaku menggempur pandemi ke segala penjuru dengan target meratanya vaksinasi nasional guna menciptakan kekebalan komunal melalui vaksinator TNI Angkatan Laut yang handal dengan harapan pandemi musnah dari bumi pertiwi. Seluruh anak negeri sehat kembali serta kembali berputarnya roda ekonomi di NKRI. Saat ini data kasus positif COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak, sedangkan data vaksinasi nasional hingga hari ini tercatat sejak Rabu 23 Juni hingga hari ini, Jumat 17 Desember 2021, TNI Angkatan Laut telah melaksanakan vaksinasi sebanyak dengan rincian sebagai berikut. Koarmada 1 yang berkedudukan di Kota Jakarta bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 330.549 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 818.748 orang. Koarmada 3 yang berkedudukan di Kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 78.108 orang, Polin Lamil 16.791 orang, Korps Marinir 146.904 orang, Pus Hidrosal 25.219 orang, Kodik Latal STTAL 20.270 orang, Seskoal 22.694 orang, Akademi Angkatan Laut 25.146 orang, Puspomal 2.529 orang, Mabesal 390.249 orang, Pus Penerbal 26.977 orang. Untuk menyambut hari ulang tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-59, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Belawan bersinergi bersama instalasi transfusi darah RSUP Haji Adam Malik Medan menggelar donor darah di Gedung Yosudarso, Makolan Tamal 1, Belawan. Kegiatan donor darah ini menargetkan sebanyak 200 kantung darah yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Babin Potmar Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan tak pernah lelah mendampingi masyarakat di wilayah kerjanya untuk mengikuti serbuan vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh puskesmas setempat. Total sebanyak 268 orang telah berhasil divaksinasi dengan vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Ini yang terjadi di Bonerate, Kecamatan Pasimarano, Kabupaten Kepulauan Selayar. Ada sebagian bangunan yang rubuh. Ini SD Impres nomor 65. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar menggerahkan kapal perang, yakni kapal Suluh Pari, untuk mengangkut bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bantuan kemanusiaan tersebut berupa makanan saji, pakaian layak pakai, air mineral, serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan oleh para korban bencana. Kapal Suluh Pari ini melaksanakan operasi Kamla dan SAR terbatas, terutama ini bantuan dari kegiatan bantu bencana yang terjadi kemarin untuk menyalurkan bantuan ke pulau-pulau yang terkena dampak dari bencana kemarin. Dan itu tugas kami di sini untuk melaksanakan bantuan yang diberikan
dari pemerintah setempat untuk dibawa di pulau-pulau yang kena dampak. Satgas COVID-19 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak masih terus kebut vaksinasi COVID-19 untuk mempercepat pemerataan vaksinasi nasional khususnya di Desa Adatae, Balai Batang Tarang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sebanyak 150 dosis vaksin telah dipersiapkan untuk disalurkan kepada masyarakat Desa Adatae. Hari kedua pelaksanaan serbuan vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru masih diikuti dengan semangat oleh masyarakat di Pulau Sebuku, Kabupaten Kota Baru. Serbuan vaksinasi maritim ini digelar selama 2 hari untuk memaksimalkan percepatan pemerataan vaksin nasional khususnya di Kabupaten Kota Baru dengan menyebar ke beberapa lokasi di Pulau Sebuku. Sebanyak 231 orang telah diberikan vaksin COVID-19 dengan jenis vaksin Sinovac. Meskipun kasus positif COVID-19 sudah bisa dikendalikan, kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan, hindari euforia, jangan terlalu bergembira. Tetap pakai maskernya dan ikuti vaksinasi di sekitar Anda. TNI Angkatan Laut mengajak Anda untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Salam sehat dan semangat. Saya Nabila pamit undur diri.